Bahan yang dibutuhkan cukup tahu dan juga telur. Untuk bumbunya ada bawang putih, cabai rawit, dan juga daun bawang. Tahap pertama, setelah tahu kita cuci bersih, kemudian kita bisa potong sesuai dengan selera. Dan di sini kita akan memotongnya dengan kotak-kotak atau dadu. Untuk potongan tahu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai, baru kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama, kita potong tahu dadu-dadu, kemudian setelah itu kita sisihkan. Langkah berikutnya, kita bisa potong daun bawang yang udah kita cuci bersih tentunya, kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Next, untuk cabai rawitnya, kita bisa potong kecil-kecil sesuai dengan selera tentunya. Dan untuk tingkat kepedasannya juga tergantung selera kepedasannya masing-masing. Dan untuk bawang putihnya kita bisa geprek dulu, kemudian kita cincang sampai halus. Setelah bawang putih kita cincang, kemudian kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, siapkan 2 telur, kemudian kita pecahkan dan kita kocok lepas. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Kita kocok lepas antara kuning telur dan juga putih telur hingga menyatu. Jika sudah tercampur merata, baru kita tuangkan ke dalam tahu yang udah kita potong. Campurkan telur dan juga tahu, kemudian baru kita mulai untuk memasaknya. Setelah semua bahan dan juga bumbunya udah kita iris dan kita potong, selanjutnya kita bisa panaskan wajan. Nyalakan api dan biarkan wajan panas terlebih dahulu, baru setelah itu kita tuangkan minyak secukupnya saja. Setelah minyak mulai mengeluarkan uap atau memanas, baru kita bisa masukkan bawang putih yang udah kita cincang halus. Tumis bawang putih hingga harum dan berwarna kuning kecoklatan atau berwarna gold brown, baru setelah itu kita bisa tiriskan. Dan ini udah mulai harum dan juga udah kuning keemasan, bisa kita saring, kemudian kita nanti ambil minyaknya. Masih di wajan yang sama, kita nyalakan api, kemudian tuang minyak hasil penggorengan bawang putih. Jika minyaknya udah mulai panas, kita bisa tuangkan adonan telur dan juga tahu yang udah kita potong, kita masukkan semuanya, kemudian kita goreng.
Kita tumis telur dan juga tahunya hingga mengering seperti ini, tapi jangan terlalu kering ya. Udah selesai seperti ini, baru kita masukkan bumbu yang udah kita siapin tentunya. Masukkan cabai yang udah kita potong, kita masukkan semuanya. Tapi kalau masak untuk anak-anak biasanya bisa di skip untuk cabenya ya. Jadi ini untuk makan orang dewasa, aku tambahin cabai 5 butir. Kemudian kita orak-arik hingga tercampur merata. Next, kita bisa masukkan 2 sendok makan ya, 2 sendok makan kecap manis, boleh merek apa aja. Di sini kita menggunakan kecap bangau. Kemudian kita tambahkan juga saus tiram 2 sendok makan. Aduk saus dan juga bahan hingga tercampur merata, kemudian siap deh dihidangkan. Bagi teman-teman yang suka dengan penyedap boleh ditambahkan. Biar baunya makin harum dan rasanya makin nampol, percikkan juga bawang putih yang udah kita goreng tentunya. Langkah pertama tentu saja kita udah menyiapkan bahan utama yaitu tauge, kemudian ada campurannya buncis dan juga tempe. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemudian gula, garam, penyedap dan juga saus. Ada kecap asin, kecap manis dan minyak secukupnya. Selanjutnya kita bersihkan buncis, kita kupas kulit arinya dari ujungnya, ujung kiri dan ujung kanan tentu saja ya. Kemudian kita bersihkan dan setelah itu baru kita potong-potong sesuai dengan selera. Setelah kita bersihkan, kita bisa memotong dengan sesuai keinginan. Di sini kita potong satu ruas jari menyesuaikan dengan tempenya nanti ya. Setelah semua buncis dipotong, kemudian kita sisihkan ke dalam wadah dulu. Selanjutnya kita potong tempe. Untuk tempenya aku cukup menggunakan 1 papan aja. Selanjutnya kita potong tengah dan kita potong dadu sesuaikan dengan irisan buncis. Untuk ukuran tempe, usahakan jangan terlalu matang ya. Setelah kita potong, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya. So, di sini udah ada 3 siung bawang putih, kemudian kita iris tipis seperti ini. Mau memanjang boleh, mau memudar boleh, tergantung selera masing-masing. Dan untuk ukuran bawang merahnya dipotong sama dengan bawang putih. Kita potong tipis-tipis dan di sini udah ada 7 siung bawang merah. Kita iris sampai terselesaikan. Dan selanjutnya untuk cabai rawitnya tergantung tingkat kepedasan masing-masing. Di sini udah ada 11 cabai rawit, jadi cabai rawitnya cukup pedas juga ya. Kita menggunakan 11 buah cabai rawit, kemudian kita iris serong agak tipis biar sama irisannya dengan bawang putih dan juga bawang merah. Jadi semua bumbunya kita iris ya, nggak ada yang diulek. Kemudian setelah semua terselesaikan dan kita siapkan untuk memasak. Oke, langkah berikutnya kita siapkan wajan dan panaskan wajan tentunya. Kemudian tuang minyak secukupnya aja. Ini gunanya untuk menggoreng tempe. Jadi tempenya kita goreng setengah matang aja, cukup berubah warna dan bisa diangkat. Setelah minyak panas, baru kemudian kita masukkan tempe yang udah kita potong dadu. Jangan lupa kita orak-arik biar warnanya cantik dan berwarna kuning keemasan, tapi jangan terlalu matang ya. Nah, jika warnanya udah mulai berubah warna kuning keemasan seperti ini, kita boleh angkat dan tiriskan.
Next, masih di wajan yang sama. Jadi ini sisa minyak hasil gorengan tempe ya. Kita manfaatin untuk menggoreng bumbu. Mulai dari bawang merah dan juga bawang putih, kita goreng dulu atau kita tumis. Kita tumis ya, karena ini menggunakan minyak sedikit. Kita tumis hingga benar-benar layu dan tercium harumnya. Jika harumnya udah mulai tercium dan udah mulai layu, kita masukkan cabai rawit yang udah kita potong tentunya, kita masukkan semuanya. Kemudian kita oseng-oseng lagi. Setelah itu baru kita masukkan bahan-bahan yang udah kita siapkan. Setelah semua bumbu matang, kemudian kita masukkan buncis yang udah kita potong dadu, kita masukkan semuanya. Kemudian kita oseng-oseng, kita orak-arik ya, sampai bumbu dan juga bahan tercampur merata. Setelah buncis agak mulai layu dan udah tercampur dengan bumbunya, kita masukkan tempe yang udah kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Langkah berikutnya, jangan lupa masukkan bumbu lainnya seperti garam, gula, dan juga penyedap. Setelah semuanya dimasukin, kita aduk-aduk hingga tercampur merata bahan dan juga bumbunya ya. Dan di sini kita juga menambahkan kecap asin. Kecap asinnya boleh merek apa aja, cukup tambahkan 1 sendok makan. Kemudian untuk kecap manisnya, aku juga menggunakan 1 sendok makan. Di sini kita menggunakan cap bangau. Kemudian tuang 1 sendok makan. Setelah itu kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa sebelum masukin tauge, kita bisa cek rasa. Jika rasanya udah pas dan pas di lidah tentunya ya, baru kita masukkan tauge yang udah kita cuci bersih. Oh ya, untuk jenis taugenya boleh menggunakan kecambah yang jenis kacang hijau ataupun yang jenis kedelai ataupun yang kacang hitam ya, tergantung dengan selera masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Aduk hingga tercampur merata, cukup berubah warna aja, nggak usah terlalu lama saat menumis tauge. Jadi biar kita tetap merasakan renyahnya tauge. Nah, jika udah kayak gini, jadi cukup beberapa menit aja kita menumisnya. Setelah itu kita bisa angkat dan matikan kompor. Langkah pertama, di sini kita udah nyiapin bahan utamanya yaitu 4 papan oncom. Selanjutnya ada 250 gram lenca, kemudian pete. Untuk petenya opsional ya, karena suami aku suka pete jadi aku tambahin pete. Untuk bumbunya cukup simple, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, cabai rawit. Untuk cabai rawitnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian 3 buah dari cabai merah besar. Aromatiknya kita menggunakan lengkuas dan juga daun salam. Selanjutnya jangan lupa gula, penyedap, dan juga garam secukupnya. Tambahkan sedikit air, kecap manis, dan juga minyak secukupnya. Next, kita ulek bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya kita iris kecil-kecil seperti ini biar mempercepat untuk melembutkannya. Dan kita ulek agak kasar, kemudian masukkan cabai rawit, garam, dan juga gula. Selanjutnya kita ulek kasar. Untuk cabai rawitnya kita menggunakan 11 biji. Jika suka pedas bisa ditambahkan. Setelah agak lembut seperti ini, agak kasar ya, nggak usah terlalu lembut. Kemudian kita sisihkan. Langkah berikutnya kita bisa lembutkan oncom, 4 papan oncom kita lembutkan. Jadi ini yang bagian hitam-hitamnya aku buang ya, bagian jamurnya. Terus kita menggunakan ulekan yang sama setelah melembutkan bumbunya.
Kemudian kita lembutkan, nggak usah terlalu lembut, begini aja udah cukup, dan sisihkan dulu. Untuk cabai keritingnya kita bisa iris serong-serong tipis ya. Lakukan hingga selesai, kemudian kita sisihkan. Lanjutkan dengan memanaskan wajan, kemudian kita tuang minyak secukupnya aja. Setelah minyaknya mulai panas, kita bisa masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Masukkan juga rempah aromatiknya, lengkuas dan juga 2 lembar daun salam. Kemudian kita tumis sampai tercium harumnya. Setelah bumbunya matang dan tentu saja tercium harumnya, kita bisa masukkan oncom yang udah kita haluskan. Aduk semua bahan dan juga bumbunya hingga tercampur merata. Masukkan juga irisan cabai dan juga lenca. Kita tumis hingga tercampur merata. Jangan lupa setelah udah mulai layu seperti ini, kita bisa masukkan pete. Jadi petenya nanti biarkan setengah matang aja ya. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tambahkan juga sedikit air dan juga penyedap. Aduk-aduk kembali hingga airnya menyusut, dan jangan lupa berikan sedikit kecap manis. Kita tumis hingga menyusut airnya dan matang. Jangan lupa tes rasa. Jika rasanya udah pas dan airnya udah menyusut, kita bisa angkat dan sajikan. Langkah pertama, di sini kita udah siapin kelapa muda yang udah kita parut. Untuk membuat bumbu urap agar bisa bertahan lama, kuncinya adalah dengan memilih kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Untuk bumbu yang dihaluskan, ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, kencur, sedikit lengkuas, daun jeruk. Tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap. Tambahkan juga secuil dari gula Jawa. Kemudian untuk bawang putihnya agar lebih mempercepat dalam penghalusan, jadi kita potong-potong kecil seperti ini. Untuk bumbunya boleh diulek dan juga boleh di blender ya, jadi tergantung selera masing-masing. Dan selanjutnya kita bisa ulek dan haluskan hingga benar-benar lembut. Setelah bumbunya halus, kita tambahkan juga terasi secukupnya aja. Di sini aku kasih kira-kira 1 sendok teh ya. Kemudian kita haluskan bersamaan bumbu yang udah kita haluskan. Langkah berikutnya, kita ambil kelapa yang udah kita parut tadi, kemudian kita tuangkan bumbu yang udah kita haluskan. Campurkan semua bumbu dan juga kelapa parut yang udah kita parut ya tentunya. Kemudian gunakan spatula atau gunakan sarung tangan agar tidak mudah basi ya. Nah, kuncinya ada di sini. Kita bisa mengonsumsi saat kelapa parut dan bumbu udah dicampur merata. Tapi biar lebih awet, kita bisa tuangkan kelapa parut dan juga bumbunya ini yang udah kita campur ke dalam panci ataupun wajan, kemudian kita sangrai hingga benar-benar matang. Jika sudah mulai matang, bumbu urap pun sangat terlihat. Nampak merah kekuningan seperti ini, itu tandanya udah matang dan udah nggak lengket di wajan ya. Dan selanjutnya kita bisa matikan kompor dan tiriskan.
Berikutnya kita tuangkan ke dalam piring saji dan biarkan agak dingin, baru kita campurkan ke dalam sayuran yang kita inginkan. Sambil menunggu bumbu urap dingin, kita siapkan sayurannya. Untuk sayurannya kita menggunakan selada, kecipir, daun singkong, tauge atau kecambah ya. Kemudian ada irisan wortel dan juga daun pepaya. Berikutnya kita didihkan air dan masukkan sayur mayur yang udah kita siapkan. Masukkan wortel, kemudian kita didihkan hingga berubah warna dan masih ada tekstur crunchy-nya ya, tentunya nggak terlalu lembek. Setelah itu kita rebus tauge atau kecambah, cukup dicelupkan aja, udah gitu kita angkat. Jadi udah matang ya. Dan selanjutnya masih di air yang sama kita masukkan sayur mayur yang udah kita siapkan. Rebus semua sayuran hingga berubah warna aja, nggak usah terlalu lembek ya kalau untuk tekstur urap, biar masih ada crunchy-crunchy-nya. Dan untuk kecipirnya juga cukup berubah warna. Untuk seladanya cukup beberapa menit aja, udah gitu kita bisa tiriskan. Untuk daun singkongnya juga nggak usah terlalu lama karena ini kita ngambil yang bagian pucuk ubinya. Selanjutnya biarkan agak dingin, baru kita potong-potong sesuai dengan selera. Untuk potongan daun singkongnya kita potong 1 ruas jari, kemudian kita sisihkan. Dan untuk seladanya juga kita potong seruas-ruas jari, setelah itu kita sisihkan. Kita lanjutkan dengan memotong kecipir. Untuk kecipirnya juga 1 ruas jari ya, kurang lebih kita potong agak serong. Dan ini dia tampilannya. Kemudian untuk bumbunya taruh di tengah dan siap deh untuk dicampur, mulai dari selada, daun singkong, daun pepaya ataupun tauge dan juga wortel. Kecipir pun nggak ketinggalan. Kemudian kita kasih bumbu dan kita campurkan. Setelah semua bumbu dan sayuran tercampur merata, kita siap untuk menikmatinya. Dan ini dia hasil masakan hari ini, bumbu urap tahan lama bersama dengan sayuran. Ada juga daun pepaya bersamaan dengan tauge dan juga bumbu urap ya. Pastikan kita udah nyiapin mulai bahan dan juga bumbunya. Bahan utama telur dan juga tahu. Untuk detail takarannya ada di kolom deskripsi ya. Selanjutnya kita siapkan untuk taburan dulu. Mulai dari daun bawang, tentu saja ini udah dicuci bersih. Kemudian kita iris tipis-tipis atau sesuai dengan selera. Untuk daun bawangnya cukup mentah aja, ini bertujuan agar harum makanannya dan juga tentu saja juga mempercantik makanan. Selanjutnya kita sisihkan setelah kita iris. Kemudian di sini udah ada seledri dan juga daun ketumbar. Untuk yang nggak suka dengan daun ketumbar, ini opsional banget ya. Boleh dikasih, boleh enggak. Tentu saja jika dikasih lebih harum. Selanjutnya kita sisihkan. Taburan berikutnya ada sayur kubis, jadi ini cukup mentah aja, kita iris panjang-panjang tipis seperti ini. Kemudian setelah kita iris, kita bisa sisihkan. Boleh juga menggunakan tauge mentah ya. Next, kita panaskan wajan dan tuang sedikit minyak. Kemudian kita masukkan bawang putih dan juga cabai. Untuk cabenya opsional ya, mau tingkat kepedasannya. Selanjutnya kita siapkan cobek untuk mengulek bumbu. Langkah berikutnya kita haluskan bumbu, ada cabai rawit dan juga bawang putih yang udah kita goreng, kemudian gula merah, selanjutnya garam, setelah bumbu halus kita masukkan kacang yang udah kita goreng, kemudian kita lembutkan bersamaan dengan bumbu yang udah kita lembutkan. Setelah kacang mulai lembut, jangan lupa masukkan petis udang 1 sendok teh ya, 1 sendok teh aja udah cukup.
Kemudian kita ulek dan kita haluskan biar tercampur merata bersamaan dengan bumbu kacang. Setelah bumbu kacang udah mulai halus, kita tuangkan sedikit air, kemudian kita aduk hingga merata. Oh ya, untuk tekstur kacangnya boleh dilembutin lagi kalau yang suka lembut, tapi di sini kita suka yang masih ada tekstur kacangnya. Jadi saat dimakan nanti ada kerasa kacang gorengnya ya. Selanjutnya setelah dirasa udah oke, dan karena ini masih terlalu kental, kita tambahkan sedikit air. Selanjutnya kita tambahkan sedikit kecap manis atau secukupnya sesuai dengan selera. Selanjutnya kita ulek hingga merata. Jika bumbunya rasanya udah pas, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke tahap pembuatan tahu dan telur. Untuk jenis tahu boleh menggunakan tahu putih ataupun tahu kuning. Di sini kita menggunakan tahu sutra. Kemudian kita potong kotak-kotak atau sesuai dengan selera. Lakukan hal yang sama, potong tahu kotak-kotak kecil hingga terselesaikan. Langkah berikutnya, kita pecahkan 4 butir telur. Di sini kita menggunakan telur ayam kampung. Untuk bumbunya cukup simpel, menggunakan garam. Di sini kita menggunakan garam Himalaya, secukupnya aja. Kemudian taburkan sedikit merica atau lada putih. Kocok lepas telur hingga tercampur merata. Kemudian kita langsung tuangkan ke dalam tahu yang udah kita iris kotak-kotak. Jangan lupa aduk hingga tercampur merata. Langkah berikutnya, panaskan wajan di minyak yang bekas gorengan bumbu tadi. Kemudian kita tuangkan tahu dan telur yang udah kita campurkan. Goreng tahu telur hingga matang. Biar mempermudah atau mempercepat, kita bisa tutup sebentar dengan kekuatan api kecil. Setelah tahu dan telurnya matang, jangan lupa kita balik. Ini bertujuan agar mendapatkan tekstur yang lebih renyah dari tahu dan telur. Selain itu, warnanya pun lebih nampak sempurna kuning kecoklatan. Selanjutnya, waktunya plating. Siapkan piring saji, alaskan daun biar lebih cantik. Kemudian letakkan tahu telur yang udah kita goreng. Maaf, ini agak sedikit berantakan karena tadi sedikit tergesa-gesa. Kemudian kita taburkan sayuran yang udah kita iris tipis. Mulai dari kubis yang udah kita iris tipis, kita letakkan di atas tahu telur yang udah kita goreng. Taburkan juga tauge secukupnya aja. Selanjutnya siram dengan bumbu kacang yang udah kita haluskan. Biar penataannya lebih cantik dan harum, kita bisa taburkan daun seledri dan juga daun ketumbar. Untuk yang gak suka dengan daun ketumbar atau karena baunya ya, mungkin ada sebagian yang gak suka, boleh di skip. Taburkan juga beberapa butir dari kacang yang udah kita goreng. Dan ini dia tahu telur yang udah digoreng, disiram dengan saus kacang, udah siap kita hidangkan dan kita santap. Hidangan ini tentu saja sangat sederhana, namun lezat dan sangat menyenangkan. Boleh dicoba resepnya ya. Untuk cara pembuatannya pun sangat mudah dan praktis. Semoga suka resep kali ini dan selamat mencoba. Oke, ini dia. Daun pepaya nggak akan pahit jika dicampurkan dengan daun singkong. Next, untuk bumbunya ada kaldu jamur, gula pasir, garam, dan juga sambal terasi. Untuk detail sambal terasinya, cara pembuatannya ada di kolom deskripsi. Dan selanjutnya, biar rasanya makin sedap, kita bisa tambahkan ebi atau udang kecil atau bisa diganti dengan teri. Untuk bumbu uleknya, cukup menggunakan bawang putih, bawang merah, kemudian cabai,
sesuai dengan selera tentunya, dan lengkuas untuk dikeprek. Agar memudahkan saat mengulek, kita bisa potong kecil-kecil, kemudian kita bisa ulek sampai benar-benar lembut, atau boleh juga di blender. Kemudian panaskan wajan dan kita goreng bumbu hingga benar-benar harum dan matang. Kemudian masukkan udang yang udah kita cuci bersih dan ungkep sejenak saja hingga udang beraroma matang. Maaf untuk rekor bumbu penggorengannya nggak kerekor, jadinya langsung saja. Kemudian kita masukkan bumbu mulai dari garam, gula, penyedap, dan juga sambal terasi. Masukkan juga sedikit air. Aduk-aduk merata hingga semuanya tercampur. Setelah semuanya mendidih seperti ini, kemudian kuahnya berkurang, kita masukkan daun pepaya dan juga daun singkong yang udah kita rebus tadi. Kemudian kita tumis hingga tercampur merata. Jika semuanya udah tercampur merata dan matang, jangan lupa tes rasa. Karena di sini rasanya kurang asin, jadi kita bisa tambahkan garam sedikit saja. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur dan boleh matikan kompor. Dan ini dia hasil masakan daun pepaya agar tidak pahit, campurkan dengan daun singkong dan juga udang kecil. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Sampai bertemu di video